Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, coba ya. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian, baik yang menyaksikan langsung lewat Zoom Kobar Islam Academy, juga di YouTube Rumeso TV, Facebook rumeso.com, dan Instagram yang Abdul Wasikal, serta saat ini kita mencoba live lewat Telegram, lewat audionya. Nah, kita akan mengkaji pagi ini mengenai mengoleksi buku dan kitab. Ini buku motivasi dari buku Mas Santri. Silakan jika ingin dimiliki bisa memesan langsung di Ruevi Store 085200171222 atau di Meso Store ada, begitu juga ada di reseller dan agen kami di beberapa kota. Cek di website ruwaifi.store. Baik, bagaimanakah semangat para ulama mengoleksi kitab? Karena kemarin kita bahas di antara metode untuk belajar itu adalah dengan guru dan kita itu memiliki kitab. Kalau kita bisa padukan antara berguru sekaligus kita memiliki kitab, itu lebih afdal, itu lebih bagus. Karena ilmu yang kita peroleh nanti lebih baik, lebih sempurna, dikarenakan ada guru yang memandu, tidak hanya berpatokan pada buku saja. Baik, kita lihat di halaman 121. Ya, halaman 121. Nanti kita bahas sampai 124. Monggo, atau kalau kita bisa selesaikan, kita selesaikan ya. Semangat dalam memiliki kitab dan membelanjakan harta demi meraih ilmu. Di antara tanda yang menunjukkan perhatian seseorang kepada ilmu adalah semangat yang tinggi untuk dapat memiliki kitab-kitab para ulama. Kitab itulah teman kita yang menemani kita di saat kita sepi sendiri. Kitab itulah penghibur kita di saat sedih dan susah. Sungguh akan kita rasakan kenikmatan yang sangat kalau kita bisa membaca dan memahami tulisan-tulisan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kitab itulah harta yang nyata, simpanan yang kekal manfaatnya setelah meninggal dunia. Jika mayoritas manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, maka seorang ulama akan bersegera dan berlomba-lomba dalam mengumpulkan sebanyak mungkin kitab-kitab syar'i, karena kitab itulah hartanya yang paling berharga. Ya, jika mayoritas manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, maka kalau penuntut ilmu syar'i bukan harta dia kumpulkan, namun dia mengoleksi kitab-kitab. Orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, orang berlomba-lomba untuk punya motor, untuk punya mobil. Orang berlomba-lomba untuk memiliki aset ini, aset itu, ya. Kalau orang yang cinta akhirat, dia rindu akhirat, dia tidak peduli, dia cuek dengan hal-hal tadi, tapi yang dia kejar itu adalah untuk akhiratnya. Nah, di antaranya mengoleksi kitab-kitab seperti ini. Itu jadi warisan luar biasa. Ya, karena dimuat di dalamnya ilmu-ilmu yang nanti sifatnya itu langgeng, bukan hanya kita yang dapat manfaat, namun generasi-generasi yang berikut juga. Terus namun sangat disayangkan sedikit sekali di antara kita yang berkeinginan untuk membeli kitab atau buku agama terjemahan. Apakah kita merasa rugi kalau membeli kitab? Bukankah kalau ternyata kita nanti memang belum sempat membacanya sampai ajal tiba, kita masih bisa mewariskannya kepada anak cucu keturunan kita? Menurut yang kami lihat, salah satu faktor mengapa kita merasa keberatan untuk membeli kitab adalah karena merasa tidak bisa bahasa Arab. Buat apa membeli kitab? Toh pada akhirnya juga tidak akan dibaca karena belum bisa bahasa Arab. Jika memang demikian alasannya, sampai kapan kita akan maju belajar bahasa Arab? Mengapa kita tidak berpikir terbalik dari alasan itu? Justru ketika memiliki kitab dan kita merasa belum bisa membacanya, bukankah itu justru faktor pendorong yang sangat besar bagi kita untuk kemudian belajar bahasa Arab agar kitab yang kita miliki tidak sia-sia. Nah, jadi sebagian orang itu kalau sudah bisa bahasa Arab,
masih belum mau untuk mengoleksi kitab. Artinya mengoleksi buku gitu ya. Terutama di sini kita bahas mengoleksi kitab ulama berbahasa Arab. Karena keunggulan mempelajari dari bahasa Arab, kita mempelajari dari bahasa langsung, yang sumbernya langsung, yang sumbernya jelas, tanpa perantara penerjemah. Tanpa perantara penerjemah. Keunggulannya apa? Ya memahaminya langsung. Kalau dengan buku terjemahan, kita perantaranya ada penerjemah. Bisa jadi penerjemah salah paham, salah menerjemahkan, atau bahasanya saat menerjemahkan sulit dipahami. Ya, bahasanya saat menerjemahkan sulit dipahami. Nah, ini kalau kita pelajari dari kitab langsung, ya itu lebih manfaat. Nah, kalau Anda yang sudah belajar bahasa Arab, sudah punya kemampuan untuk memahami kitab Arab gundul, baiknya mengoleksi kitab bahasa Arab. Tujuannya untuk memotivasi. Besok kalau saya sudah bisa, atau sekarang ini kalau saya sudah bisa, ya saya pelajari kitab itu langsung, atau ada kajian berbahasa Arab dari seorang guru, ya kita mengikutinya langsung. Nah, itu manfaatnya yang bisa kita ambil gitu. Atau memang pada dasarnya kita bakhil alias pelit untuk membelanjakan harta kita di jalan kebaikan. Mengapa kita begitu semangat menghabiskan uang untuk membeli pulsa setiap bulannya, namun kita merasa berat untuk membeli sesuatu yang bermanfaat untuk agama kita, padahal bisa jadi pulsa itu lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat dan sia-sia belaka. Mengapa hari kita tidak tergerak untuk membelanjakan harta di jalan kebaikan? Di manakah kecintaan kita terhadap ilmu agama? Kadang kita harta uang habis untuk pulsa gitu, paket internet. Kadang paket internet pun kita banyak alasan nggak bisa pakai online, tapi tiap hari nonton video di YouTube, tiap hari nonton video di Facebook. Alasannya paket nggak ada gitu, sehingga kajian online nggak mau ikut. Padahal dia tiap hari buka Instagram, buka video. Ini apa sih bedanya dengan dia nonton live langsung begitu? Kalau nonton live langsung, dia kalau mengurangi kuota, dia bisa, kalau di Zoom seperti ini, dia bisa matikan video, dia cuma dengar saja. Karena ilmu itu pada mendengar. Ya, tanpa melihat pun, kalau mendengar bisa fokus, ilmu itu pada mendengar. Yang kedua itu pada memikirkan. Makanya ketika Allah itu menegur penduduk neraka, menyifati penduduk neraka, mereka kemudian menyatakan, ya, ketika kami itu nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam surat Al-Mulk Allah katakan, seandainya kami dengar, fokus dengar, kami memikirkan, kami tidak akan jadi penduduk neraka saat ini. Kami tidak akan jadi penduduk neraka. Berarti mereka tidak fungsikan pendengaran dan tidak memfungsikan akal mereka, yaitu berpikir. Jadi kalau alasannya saya nggak bisa ikuti kajian karena kuota, bisa dengan audio saja. Kayak di Zoom bisa matikan video, atau di Telegram di sini saya lagi coba cukup dengan audio saja. Ada di Instagram, ya. Instagram mungkin lebih ringan, ya nggak tahu lebih ini. Kalau YouTube berat karena harus nyetel video, tapi dia lebih ringan daripada Zoom. Ya, kalau Zoom itu makan kuota besar karena apalagi kalau ada presentasi di situ. Ya, mungkin kalau pengisi ingin membuat jamaah kuotanya ringan, ya nggak usah pakai presentasi gitu. Jadi dimatikan saja videonya gitu, ya. Cuma ngomong aja. Jadi contohnya, kalau kita mau bagi-bagi uang untuk yang baik-baik gitu ya. Tapi kalau kita punya harta, kadang kita habiskan untuk itu. Pulsanya habis, paketnya habis bukan untuk dengar kajian. Ya buka YouTube, buka Facebook, buka Instagram, dia buka semuanya. Tapi gak ada ilmu sama sekali dia dapat gitu. Nah, ini yang terjadi di zaman kita. Kalau ini saya tulis dulu, ini belum zamannya maraknya Instagram, maraknya YouTube, maraknya Facebook. Ini belum maraknya itu ya. Waktu nulis kalimat-kalimat ini, ya. Seharusnya kalau mau ya bisa hemat-hemat uang juga untuk koleksi kitab, beli kitab gitu. Nah, kenapa di sini kami tulis ini? Karena dulu kami berdua yang menulis ini mahasiswa, uang jajan pas-pasan. Ya, paling berapa sih kalau mau hidup untuk 1 bulan, orang tua
kirim uang saku untuk kami mahasiswa itu berapa sih? Ya secukupnya gitu, kita manfaatkan benar-benar. Akhirnya yang kita lakukan bukan foya-foya dengan uang tadi. Makan dikurangi, makan pilih yang standar biasa, ya. Kemudian ya, sisanya dipakai untuk beli buku, gitu. Mungkin kalau buku kuliah nggak terlalu beban karena masih bisa ada di perpustakaan, library ada gitu. Zaman dulu masih ada, gitu. Kita bisa baca di perpustakaan. Jadi kalau beli kitab Arab, kita mau cari di mana? Perpustakaan di Jogja atau di Indonesia nggak ada untuk yang versi bahasa Arab saja kecuali di kampus-kampus. Sehingga harus beli kitab. Dulu awal-awal tuh saya koleksi sebelum saya versi yang terbaiknya cetakannya ya. Syarhul Mumti karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ada 4 atau 5 jilid itu. Cetakannya masih kurang standar, namun sisihkan uang untuk beli itu. Waktu itu ya makannya yang dikurangi. Makannya yang dikurangi, nggak usah makan mahal-mahal. Pokoknya apa adanya saja makannya, yang penting bisa makan gitu. Ya, koleksinya ya koleksi uangnya ya dihabiskan untuk koleksi kitab. Terus agama Allah tidaklah ditolong kecuali oleh orang-orang yang jujur dan ikhlas. Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan harta dan jiwa mereka di jalan keridhaan Allah. Maka mereka menjadikan jiwa, harta, pakaian dan rumah mereka sebagai wakaf dalam rangka ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, kita dapati para ulama salaf kita dahulu, mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam mengumpulkan kitab. Mereka tidak segan-segan menjual apapun yang mereka punya untuk dapat memiliki kitab dan tetap bisa belajar ilmu agama. Itulah kebahagiaan mereka. Namun sedikit sekali kita yang mau mencontohnya. Iya, dulu banyak berkorban gitu kalau belajar. Kalau sekarang kita pinginnya gratis. Ya, kalau dulu itu orang-orang itu banyak berkorban. Ya, sekarang itu kita pinginnya gratis. Nah, kita lihat kita balik ya. Kalau dulu itu orang-orang itu mengorbankan, para ulama itu mengorbankan harta untuk ilmu gitu. Jadi ada yang pergi safar. Seperti misalnya ya, ulama-ulama besar lah. Kayak Imam Tirmizi dari tempatnya itu di Uzbekistan sana. Terus berpetualang cari ilmu sampai di Irak, sampai di Mekah, Madinah, kemudian dia balik lagi ke Uzbekistan untuk dakwah lagi di sana. Imam Ibnu Majah yang kita tahu juga pakar hadis, awalnya di daerah namanya Qazwan, belajar di situ, kemudian dari ulama-ulama yang ada, ya Qazwan dulu kota yang memang ada ulama juga, tapi dia tidak ingin di situ saja, dia keluar dari situ kemudian belajar lagi di sekitaran Iran, sekitaran Irak sana yang saat ini ya. Terus pergi ke Mekah Madinah lagi. Sampai berpetualang lagi ke Mesir. Ya, berpetualang lagi ke Mesir untuk cari ilmu. Mereka punya sejarah-sejarah untuk cari ilmu, artinya ada sesuatu yang dikorbankan. Waktu dikorbankan, kemudian ada harta berupa uang itu dikorbankan. Ya. Itu semuanya dikorbankan, itu enggak gratisan gitu. Nggak ada yang belajar itu cuma dapat gratis, dulu dapat buku gratis, dulu datang cuma serba gratis aja seperti zaman ini tuh nggak ada kayak gitu. Semua butuh perjuangan. Ya, jadi mereka lakukan perjalanan, mereka letih, capek dengan ada yang jalan kaki, ada yang dengan menggunakan hewan tunggangan saja. Ya, kemudian pergi belajar. Pengorbanannya luar biasa. Maka yang namanya usaha itu tidak mengkhianati hasilnya, ada hasilnya gitu. Kalau usahanya cuma mager saja, malas-malasan saja, ya bangun subuh saja malas-malasan gitu, ya sudah hasil ya 0, 0. Hasil ya nggak dapat apa-apa, karena nggak ada usaha untuk kerja keras di situ, untuk berjuang nggak ada. Ya hasil ya seperti itu juga, manjada wajada. Ya siapa yang usaha segitu ya sudah dia dapat segitu pula. Kalau dia pengorbanannya banyak, pergi cari guru, kemudian belajar pagi-pagi, subuh-subuh, ba'da subuh, kemudian siap-siap belajar lagi. Dia punya kendaraan apa, pergi belajar lagi seperti itu. Mau kitab apa, sediakan uang untuk beli kitab gitu. Ya. Pasti nanti ada hasilnya. Ya, beda kalau kita cuma harap gratisan, cuma harap gampang saja, ya sudah, seperti itu saja. Ulama-ulama dulu itu semua penuh perjuangan. Termasuk dalam hal mengoleksi kitab ini.
Nah, coba kita lihat perjuangan mereka diantaranya sampai jual pakaian. Ya, sampai jual pakaian demi meraih ilmu. Ya, sampai jual pakaian demi meraih ilmu. Coba dibaca halaman 122. Para ulama salaf kita yang mulia telah mencontohkan bagaimana mereka berkorban dengan susah payah di jalan thalabul ilmi, sampai-sampai mereka menjual pakaian mereka, karena mereka meyakini bahwa pakaian ilmu dan takwa serta iman itu lebih baik daripada pakaian jasad dan badan. Abu Hatim Ar-Razi rahimallah berkata, aku tinggal di Basrah 8 bulan. Pada tahun 214 Hijriah, dalam rencanaku aku ingin tinggal selama setahun untuk menuntut ilmu. Namun, bekalku habis sehingga aku menjual pakaianku satu demi satu sampai aku kehabisan bekal sama sekali. Taib. Dikatakan tentang Abu Hatim Ar-Razi, aku tinggal di Basrah, daerah sekitaran Irak sana, daerah Irak di situ ya. Ada Basrah, ada Kufah. Di sana 8 bulan. Itu terjadi pada tahun 214 Hijriah. Dalam rencanaku, aku ingin tinggal selama setahun untuk menuntut ilmu. Namun, bekalku habis. Sehingga aku menjual pakaianku satu demi satu. Pakaian ini jual lagi. Pakaian ini jual lagi. Gitu. Sampai aku kehabisan bekal sama sekali. Bekal dia berarti untuk keperluan dia sehari-hari, ya makan dan macam-macam ya. Dia kehabisan bekal sama sekali. Ya, pengorbanan seperti itu, Abu Hatim jadilah Abu Hatim. Abu Hatim Ar-Razi jadilah ulama besar seperti saat ini. Ya, dia jadi ulama besar yang tidak ada yang meragukan lagi keilmuan beliau. Coba kita lihat lagi Imam Baqi bin Mukhallad Al-Andalusi rahimahullah berkata pada suatu hari dengan murid-muridnya. Dibaca. Menuntut ilmukah kalian? Apakah seperti ini menuntut ilmu? Maksudnya kalian belum pernah merasakan kesulitan menuntut ilmu dan berkorban di jalannya. Jika salah seorang di antara kalian tidak ada kesibukan, kalian baru mengatakan, aku mau pergi belajar. Sungguh, aku mengetahui ada seseorang, maksudnya dirinya sendiri, yang melalui hari-hari menuntut ilmu dalam keadaan tidak ada makanan kecuali daun sayuran yang sudah dibuang manusia. Sungguh aku juga mengetahui seseorang, maksudnya dirinya sendiri, yang beberapa kali menjual celananya untuk membeli kertas agar bisa menulis. Maksudnya, jika perbekalan semakin menipis dan masih tersisa beberapa potong celana, maka dijuallah celana itu agar bisa mendapatkan uang sehingga bisa terus menuntut ilmu. Taib. Imam Baqi bin Mukhallad Al-Andalusi rahimahullah berkata gini. Dia tanya pada murid-muridnya, menuntut ilmukah kalian? Ini namanya menuntut ilmu. Maksudnya kalian belum pernah merasakan kesulitan. Jika salah seorang di antara kalian tidak ada kesibukan, kalian baru bilang, aku mau pergi belajar. Jadi belajarnya itu ketika tidak sibuk. Kalau lagi sibuk, gak belajar gitu. Dan kita juga tidak cari sebab, gak bisa hadir, cari pengganti gitu enggak. Gitu. Sudah, kalau di zaman ini tidak hadir, ya sudah gitu. Dengar rekaman enggak, berusaha cari rekaman saat ini sudah ada itu, mau cari YouTube-nya ada seperti kajian pagi ini. Mau dengar rekamannya ulang ada gitu. Ini juga enggak. Ini di saat tidak sibuk baru ya saya mau pergi ngaji. Coba lihat dulu. Aku mengetahui ada orang, maksudnya dirinya sendiri, dia ceritakan tentang dirinya sendiri ini. Ya. Dia cuma bilang ada orang yang melalui hari-hari menuntut ilmu dalam keadaan tidak ada makanan. Akhirnya dia cuma dapati ada daun sayuran yang sudah dibuang manusia, berarti sudah jadi sampah. Sungguh aku juga mengetahui seorang, maksudnya dirinya sendiri juga, beberapa kali menjual celana untuk membeli kertas agar bisa menulis. Maksudnya jika perbekalan semakin menipis dan masih tersisa beberapa potong celana, maka dijuallah celana itu agar bisa mendapatkan uang sehingga bisa terus menuntut ilmu. Tadi seperti Imam Abu Hatim Ar-Razi, korbankan uang untuk ya
korbankan pakaiannya ya untuk bisa menuntut ilmu. Kalau ini korbankan celananya untuk bisa menuntut ilmu. Tadi untuk bekal makan sampai tidak ada, hanya bisa makan sisa-sisa sayuran saja. Ya, dia bahasa kasar kita itu sudah jadi sampah. Juga ada cerita dari Abu Muhammad Al-Firghani berkata, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bepergian tatkala tumbuh dewasa dan umurnya saat itu baru 12 tahun. Dia sudah diizinkan oleh bapaknya. Selama menuntut ilmu, bapaknya mengirimkan keperluan-keperluannya yang dapat membantu ketika menuntut ilmu ke negeri tempat beliau tinggal. Imam Ibnu Jarir berkata, uang saku dari bapakku terlambat datang. Aku terpaksa memotong bajuku, kantung baju yang besar atau jubah dan menjualnya. Nah, lihat di sini. Imam Ibnu Jarir At-Tabari bepergian tatkala tumbuh dewasa dan umurnya saat itu baru 12 tahun. Umurnya baru 12 tahun. Dia sudah diizinkan oleh bapaknya untuk pergi. Selama menuntut ilmu, bapaknya mengirimkan keperluan-keperluannya yang dapat membantu dia menuntut ilmu ke negeri tempat beliau tinggal. Imam Ibnu Jarir berkata, uang saku dari bapakku pernah terlambat datang. Aku terpaksa motong bajuku, kantung baju yang besar atau jubah, lalu menjualnya. Menjualnya untuk apa? Ya tadi untuk penuhi uang saku tadi yang telat datang. Sampai korbanin uang untuk itu ya, untuk bisa terus menuntut ilmu. Ada yang dikorbankan jamaah. Ini bukan hanya waktu saja dikorbankan gitu, bukan hanya rasa ngantuk saja yang direlakan gitu. Saya harus paksa melek ya, selama kajian gitu ya, bukan hanya keluarga, anak istri yang ditinggalkan saja. Ini uang nggak ada, uang saku nggak ada gitu. Tapi tetap mau semangat menuntut ilmu. Mereka termasuk semangat untuk menuntut ilmu, untuk belajar terus. Coba kita lihat lagi dari Abu Hatim Ar-Razi. Berkata, aku pergi menuju Mesir. Tatkala aku melihat banyaknya ilmu di sana, aku memiliki keinginan kuat untuk menetap di sana. Aku menyewa seseorang untuk menyalin kitab Imam Syafi'i. Selama di Mesir, aku juga telah membeli 2 buah baju yang akan aku jahit sendiri apabila nanti kembali ke negeriku. Tatkala aku sangat ingin menyalin kitab Imam Syafi'i, aku kehabisan uang. Maka aku menjual 2 buah bajuku itu seharga 60 dirham. Kugunakan yang 10 dirham untuk membeli kertas dan yang sisanya untuk kami berikan kepada orang yang menyalin kitab Imam Syafi'i untukku. Taib. Aku pergi menuju Mesir, kata Abu Hatim Ar-Razi. Tatkala aku melihat banyak ilmu di sana. Jadi dulu para ulama itu cari tempat yang banyak ilmu, banyak ulama gitu, untuk belajar. Aku ingin menetap di sana. Aku menyewa seorang untuk tugasnya nyalin. Ada ini kitab Imam Syafi'i. Dulu tidak ada mesin fotokopi, mesin cetak gitu ya. Yang ada kitab salin gitu. Selama di Mesir, aku juga telah membeli 2 buah baju yang akan aku jahit sendiri apabila nanti kembali ke negeriku. Nah, tatkala aku sangat ingin menyalin kitab Imam Syafi'i, aku kehabisan uang. Ya, dikatakan aku kehabisan uang. Ketika mau salin itu aku kehabisan uang. Akhirnya 2 baju tadi yang dia sudah siapkan, nanti dia pakai untuk kembali kan. 2 baju tadi dia jual. Jadinya berapa? 60 dirham. Laku 60 dirham. 10 dirham untuk beli kertas. Nah sisanya berarti berapa? 50 dirham. Pakai untuk bayar orang yang nyalin kitab Imam Syafi'i tadi. Untuk bayar orang tadi, untuk ngupain orang yang nyalin kitab Imam Syafi'i tadi. Karena gak mungkin gratis-gratisan kayak begitu. Ada yang dikorbankan lagi kan berarti. Nah ini perjuangan para ulama di masa silam. Kami yakin bahwa kondisi para pembaca saat ini tidaklah seperti kondisi para ulama di atas. Di antara kita mungkin memiliki kelebihan harta sangat berlimpah. Oleh karena itu renungkanlah. Semoga Allah menjaga kita semua bagaimana kesungguhan dan pengorbanan mereka demi meraih ilmu dan terus belajar tanpa terputus. Intinya kalau zaman ini sudah serba mudah.
Kitab tinggal dipesan saja, buku tinggal dipesan saja. Tapi ada keinginan, ada kita sendiri tidak pernah mau memikirkan mau beli buku, beli kitab, ada korbankan uang, itu nggak ada. Belas sama sekali itu nggak ada. Pokoknya apa yang dipelajari ya sudah mau dapat gratis, alhamdulillah gitu. Ya kalau nggak mau ikut online ya sudah gitu. Padahal dia masih bisa untuk hadiri kajian online gitu. Kita kadang terlalu banyak alasan, ya Ustaz saya nggak betah lah kalau kajian online, saya gini. Terlalu banyak alasan. Sekarang mau ngaji bagaimana lagi kalau tidak online gitu di masa pandemi kayak begini? Mau alasan kuota lagi gitu. Padahal kuota tadi dipakai lihat Facebook bisa 1 jam, lihat YouTube bisa 1 jam, lihat Instagram bisa berjam-jam. Coba aja kita hitung sendiri apa yang kita habiskan tiap hari itu dari kuota tadi. Habis 25.000 1 minggu misalnya. Coba aja dihitung sendiri-sendiri. Itu manfaat-manfaat semua. Sehingga kalau ditanya, kenapa nggak kajian online, nggak ada paket internet? Padahal tadi baru lihat Facebook itu. Terlalu banyak alasan kita itu. Dan pelajaran dari yang kita baca di sini, ingat semua yang diajarkan oleh para ulama atau yang diceritakan di sini menunjukkan ilmu itu butuh pengorbanan jamaah. Ya, ilmu itu butuh pengorbanan gitu. Ada yang tadi safar, tenaga habis, uang juga habis. Ada yang di situ untuk hadir di majelis, mau menyiapkan apa-apa, mau menulis, mau hadir, korbankan sesuatu. Ada lagi di sini kita lihat mereka rajin koleksi buku gitu. Tidak dapat cuma-cuma semuanya. Makin banyak pengorbanan, hasil makin ada gitu. Tidak banyak pengorbanan, ya gitu-gitu saja. Ya, kita nggak akan pernah dapati sesuatu karena tidak ada perjuangan di dalamnya. Ya, pagi-pagi mager, malas, pengennya tidur. Alasannya nggak bangun subuh. Kemudian siang-siang sibuk kerja, sore sudah capek, malam sudah mau tidur. Gitu. Padahal di waktu kerja dia cuma lihat Facebook saja, dia cuma lihat Instagram saja, medsosan terus. Raih ilmu 1 hari pun nggak bisa, tapi kalau dia raih status, buat status, baca status orang, baca terus, luar biasa waktunya habis. Dia terlalu banyak alasan gitu loh. Cobalah kita gunakan waktu-waktu kita, gunakan harta untuk berkorban sedikit. Pandemi berat, siapa bilang nggak berat? Bukan hanya ente saja yang berat. Kita juga nih berat. Keuangan susah, iya sama keuangan susah juga. Bisnis nggak jalan, iya yang lain bisnis juga nggak jalan. Namun bukan karena itu kita nggak mau belajar gitu. Ya, masih bisa belajar di situ. Masih ada yang bisa digunakan. Ini sampai jual pakaian nih, sampai jual celana ini. Ada pakaian yang mau digunakan nanti mau balik 2 pakaian tadi, Abu Hatim Ar-Razi. Dijual. Ya, untuk 10 dirham untuk dia beli kertas, 50 dirham dipakai itu untuk orang itu untuk bayar. Demi ilmu semuanya. Dia terlalu banyak mikir dunia, uang ada, nggak ada 1% pun itu gunakan untuk jalan agama, nggak ada. Untuk belajar agama juga nggak. Gitu. Taunya nanti saya nabung nanti rumah bagus, saya nabung nanti mobil bagus, saya nabung nanti istana bagus, saya nabung nanti jadi crazy rich gitu. Nggak ada punya keinginan kayak ulama-ulama dulu. Lemah semangat saat ini. Nggak ada kita lihat orang itu uang ada, tunggu paket nanti kitab saya mau datang nih. Kapan kitab saya datang? Enggak, bukan kitab datang. Entah tunggu tas, entah tunggu baju, entah tunggu parfum. Ya, enggak ada list-list belanja kita itu, belanja buku itu enggak ada. Semangat lemah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok masih berlanjut lagi untuk nambah bahan bakar supaya semangat belajar. Bagaimana cara koleksi buku ya. Di kesempatan berikutnya nanti kita bahas bagaimana cara mengoleksi bukunya ya.
Dan ada juga semangat para ulama dalam mengoleksi buku sampai istri-istrinya itu cemburu karena ulama itu lebih peduli pada buku daripada istri. Insyaallah akan kita bahas di kesempatan besok pagi. Baik, kita lihat dulu di bahasan tanya jawab dulu ya. Mungkin dari rekan-rekan di Telegram ada yang mau bertanya, bisa raise hand saja, tekan tombol yang di tengah. Saya buka dulu dari YouTube. Izin bertanya Ustadz, saya mahasiswa dan perlu banyak buku-buku penunjang kuliah. Bila saya tidak mempunyai uang untuk membeli buku, bolehkah membaca e-book gratis atau mengumpulkan uang dulu? Yang penting jangan zolimi hak orang lain kalau zaman ini ya. Karena semua serba ada gitu saat ini. Beda dengan dulu. Kalau dulu mau serba ada, bagaimana uang beli satu saja, cuma satu di Indonesia. Dan dulu belum ada e-book yang berbayar seperti saat ini. Saran saya pokoknya tidak zolimi orang, jangan sampai bajak buku tadi. Kalau ada tersedia dalam e-book, beli e-book tadi. Sama seperti, ya ini namanya fasilitas belajar ya. Kita belajar tuh kayak gitu, nggak gratis gitu loh. Kita hargai punya orang sebagaimana nanti kita juga dihargai seperti itu. Ya. Kita hargai punya orang, kita nggak bajak. Nanti kalau kita punya juga, kita tidak dibajak buku kita oleh orang lain. Jadi saran saya tetap beli buku tersebut, entah beli buku fisik atau sekarang lebih mudah ada di buku-buku gratis, ada di buku-buku berbayar ya, ada di internet. Ya, kadang kalau saya tidak dapat buku yang ingin saya baca, saya cari di Google Play gitu, dapat buku itu, ya beli. Ada di sini tersimpan, nanti baca buku tersebut. Ada referensi yang saya butuh gitu baca, walaupun ilmu dunia, ya. Beli. Ya. Itu lebih memperingan ongkir, ya langsung tersimpan di sini, bisa kita baca. Nah, coba dimanfaatkan seperti itu. Di tempat kerja saya diwajibkan menabung dan meminjam kemudian dikembalikan. Ya, tabungan plus bunga tersebut dibagikan setelah 1 tahun. Apakah boleh saya ikut Ustadz? Karena saya baru di situ. Kemudian bunga tersebut apa boleh saya terima? Karena saya pernah baca fatwa Syekh Utsaimin, kalau arisan itu boleh. Iya, arisan boleh. Namun kalau di sini ada tambahan bunga nggak boleh di situ. Itu masalahnya. Jangan campur adukan fatwa ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum akhwat yang merantau baik untuk mencari ilmu syar'i atau ilmu dunia yang tempat tinggalnya di sana ngekos? Yang penting safarnya ditemani mahram. Begitu juga dengan akhwat yang belajar di luar negeri untuk menuntut ilmu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Yang penting saat bersafar ditemani mahram. Pulang dari sana juga ditemani mahram. Kuncinya di situ. Nah, ada lagi dari Abdullah Al-Hafidh, saya ingin menuntut ilmu keluar kota dan orang tua sebelumnya sudah merestui, tapi kemudian akhirnya orang tua mengeluhkan tidak adanya saya di rumah, alasannya karena alasannya karena mereka akan kewalahan mengurus adik-adik tanpa adanya saya di rumah. Sikap seperti apa yang harus saya lakukan ya Ustaz? Coba penuhi keinginan orang tua dulu, cari cara supaya tetap dengan orang tua dan belajar di situ. Sekarang mudah sekali. Kalau tidak ada di situ, sekarang bisa belajar online dan ada beberapa sekolah juga bisa online, bahkan sampai kuliah pun bisa online dan itu berbayar. Coba dengan cara seperti itu. Izin tanya, bagaimana jika kita beli banyak buku tapi belum sempat dibaca Ustadz? Apakah beli buku harus satu dulu baru selesai, baru beli lagi, baru gini? Enggak. Silakan koleksi, karena beli itu tetap jadi ya amal jariah. Yang penting bukan buku komik ya. Kalau buku komik soalnya orang baca belum tentu dapat ilmu di situ. Tapi kalau ilmu agama, ilmunya langgeng, orang bisa baca dari zaman ke zaman. Ya. Kemudian dia bisa dapati pahala juga dengan diwariskan pada orang setelahnya ya. Orang ada nanti baca lagi buku itu, orang lagi berikutnya baca lagi, orang berikutnya baca lagi. Dia jadi amal jariah kalau beli buku. Nah, nanti kita akan jelaskan besok pagi insyaallah.
Ya, baik, mungkin yang dari Zoom, dari Telegram belum ada yang resen, ya dari Zoom silakan. Baik Ustadz, Ana bacakan pertanyaan lewat chat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz jika seorang anak yang beranjak dewasa pergi meninggalkan ibu yang sedang sakit dan adiknya yang masih kecil untuk menuntut ilmu agama di pesantren, sedangkan bapaknya sudah bercerai dengan ibunya. Menurut pandangan Islam, apakah dibenarkan perbuatan anak ini terhadap ibu dan adiknya? Syukran Ustadz, jazakumullah khairan. Saran saya tetap kayak tadi pertanyaan hampir persis tadi ya. Pertimbangannya dengan orang tua, belajarnya juga kalau memang sulit untuk pergi dari situ, ya tetap di situ dengan cari sebab belajarnya dengan cara online atau dari guru-guru sekitar saja, atau mungkin ada sekolah agama sekitar gitu ya, bisa dimanfaatkan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi lewat chat. Baik Ustadz, Ustadz izin bertanya, saat membaca Syahidul Istighfar, apakah untuk perempuan harus mengganti kata wa ana abduka dengan wa ana ama matuka? Enggak usah. Abdu di situ maknanya umum. Hamba umumnya laki-laki perempuan. Maka pakai lafaz itu saja. Pertahankan lafaz itu saja, tidak usah diubah. Ya, berikutnya lagi silakan. Ustadz, apakah perbedaan kitab Ta'lim ala Muta'alim dengan Tazkiratus Sami wal Mutakallim? Apakah cukup jika hanya mempelajari salah satunya saja untuk meraih hadis? Kalau saran saya sih pelajari semua gitu. Kalau yang lagi pelajari Tazkiratus Sami, ya ada kesempatan yang pelajari Ta'lim Muta'alim juga. Bahkan saya nanti kalau ini selesai Ta'lim al Muta'alim, nggak ganti lagi kitab Tazkiratus Sami. Kalau sudah selesai ganti lagi yang lainnya. Dapat banyak baca dan pelajari dari banyak buku, kita lebih banyak ilmu nanti di situ. Jangan cuma bukan satu gitu. Kayak misalnya saya kalau belajar bahasa Arab, saya nggak pakai satu buku saja. Ada buku pegangan misalnya. Kalau saya ngajar ya, ada buku pegangan satu. Tapi saya sudah baca yang lainnya juga, sehingga ada referensi perbandingan. Dan dari yang lain juga kita jadi tambah ilmu. Nah, seperti itu bisa dilakukan. Baik, masih ada di chat sebelum benar, tahan dulu saya baca buka ini dulu, ada yang mau bertanya langsung di Telegram. Monggo. Tadi saya buka tadi belum ini. Ya, bisa baca lagi di chat kalau masih ada. Chat Zoom. Monggo. Selanjutnya Ustadz, alhamdulillah Ana sudah punya buku-buku terjemahan yang menjadi dasar-dasar ilmu din. Izin bertanya Ustadz, risalah pendek dalam bahasa Arab yang baik untuk pemula apa ya Ustadz? Rihlah apa tadi? Rihlah. Risalah Ustadz. Risalah pendek bagi pemula. Ya, coba pelajari. Kalau ini tergantung bidang ya, apa yang ditanyakan. Kalau bidang ilmu, kalau itu ditanyakan akidah, pelajari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semuanya. Kalau itu bidang fikih, ya seperti yang kemarin saya sebut, ya pakai fikih madhab. Kalau itu tentang adab akhlak, bisa, atau tazkiyatun nufus, bisa memiliki kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Tergantung bidangnya, yang ditanyakan bidang apa. Karena masing-masing bidang punya buku sendiri gitu, tidak tercampur dengan yang lainnya. Baik, ada lagi lewat chat? Pertanyaan di luar tema boleh Ustaz? Iya, silakan. Apa hukumnya kalau kita bersedekah membangun masjid, tapi kita tidak tahu kalau masjid itu nantinya akan mengadakan ibadah-ibadah yang dianggap bid'ah seperti yasinan tiap malam Jumat atau acara maulidan? Coba diulang, Coba diulang. Apa hukumnya Ustadz kalau kita bersedekah membangun masjid, tetapi kita tidak tahu kalau masjid itu nantinya akan mengadakan ibadah-ibadah yang dianggap bid'ah seperti yasinan setiap malam Jumat? Kalau kita tidak tahu, ya, kalau kita tidak tahu masjid itu punya amalan-amalan yang tidak ada tuntunan menurut kita, ya ketika itu kita sumbangannya umum saja. Karena kita tidak tahu di balik itu, maka asalnya niatan kita di situ nanti. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
setiap amalan tergantung pada niat, orang akan dapat apa yang ia niatkan. Gitu. Berikutnya yang resen itu ada Ilham Kamil, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Afwan izin bertanya Ustaz. Ya. Itu tadi terkait ini ya Ustaz ya. Tidak menzalimi hak orang lain ya terkait kitab ya Ustaz. Nah, saya mau tanya Ustaz, kalau di Ruwaifi Store ya Ustaz ya, itu menjual PDF juga nggak ya Ustaz? Atau misalkan gini Ustaz, kita cari-cari di internet nih ternyata dapat PDF gitu Ustaz. Sementara kan kita kita kan belum izin yang punya ya Ustaz ya. Itu kalau untuk konsumsi kita sendiri boleh nggak ya Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau versi gratis. Kalau versi bayar ya, kalau versi bayar ya beli. Ya, baik. Misalnya kitab Muyassar itu ya, kitab Muyassar kayak Ustaz Zakaria, saya belum tahu kalau ada PDF-nya. Kalau ada di dunia maya, di internet dapat. Ya kalau Ustaz Aceng Zakaria nggak setujui ya nggak boleh pakai itu, walaupun ada di internet. Baik Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Ya Ustaz. Masih terkait itu tadi Ustaz. Kalau untuk buku-buku Islam ya Ustaz ya, mungkin kita ada platform tersendiri nggak Ustaz? Misalnya untuk PDF sih terutama gitu. Untuk beli PDF yang mungkin kitab-kitab Muslim gitu Ustaz. Kalau di kebanyakan kan kita buku-buku umum mungkin ya Ustaz ya, mungkin di Apple Book atau di Google Playbook itu kan kebanyakan malah ini ya. Kalau yang khusus untuk buku-buku Islami gitu ada nggak ya Ustaz? Belum tahu saya ya, karena mungkin dari penerbit belum mau kasih PDF ya, karena beberapa pertimbangan sih. Soalnya kalau Indonesia dikasih PDF dikira gratis semua sih, jadi nggak ada yang mau beli. Nanti buku fisik nggak laku. Oh gitu. Iya, beberapa pertimbangannya kayak gitu. Baik Ustaz. Baik Ustaz, cukup dari saya Ustaz. Terima kasih jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Berikutnya Umur Rashid, silakan. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal PDF, kalau misalnya kitabnya yang nggak ada di Indonesia, kemarin kan kita tuh bersama-sama cetak kitab Hudal Majid, kalau nggak salah itu masalah sama tajwid. Karena itu kitabnya nggak ada di Indonesia Ustaz. Nggak ada apa? Kitabnya nggak ada apa Bu? Nggak ada di Indonesia, nggak dijual, susah. Terus kita juga udah izin sama ustazahnya yang ngajar, katanya boleh dicetak. Akhirnya kita cetak, tapi tidak untuk diperjualbelikan, hanya kita untuk belajar. Ya itu namanya terpaksa Bu, terpaksa. Terus gimana hukumnya Ustaz? Karena kalau nggak ada kitab kan agak sulit Ustaz belajarnya itu. Kitab apa itu? Hudal Majid, kalau nggak salah masalah Ahkam Tajwid Ustaz. Apa? Masalah Ahkam Tajwid. Mungkin cari ini aja, cari buku yang nggak mesti, ya buku yang dibeli aja deh Bu. Karena ustazahnya pakainya kitab itu Ustaz. Jadi ya mungkin bisa kasih saran ke ustazahnya, ya kita nggak usah pegangan buku, cukup catat aja. Kalau enggak, cari buku yang lain yang bisa dibeli biar gak zolimi hak orang lain. Tapi kata ustazahnya boleh asal tidak diperjualbelikan. Itu buku bahasa Arab atau buku terjemahan? Atau bahasa Indonesia? Arab semua Ustaz, nggak ada terjemahannya. Coba Ini tanya Arab ke ini semua dulu kalau wallahu a'lam. Timbang-timbang dulu. Tapi udah dicetak Ustaz. Kita yang ikut kemarin ada berapa tolibah gitu yang ikut nyetak itu hampir 60. Ya mudah-mudahan penulisnya ridho kalau buku Arab. Wallahu a'lam. Oh nama Ustaz. Ya. Jadi silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sifaul Qalbi mau nanya yang di Telegram. Baik. Nah itu saja untuk pagi ini. InsyaAllah besok lagi baru kita kaji. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Rekamannya kalau yang di Zoom bisa dapatnya di Rumah Iso TV di YouTube ya. Sudah ada rekaman untuk kajian ini. Mudah-mudahan terus semangat belajar
mengoleksi buku, dan jangan sampai malas, mager ketika raih hal-hal yang manfaat. Semoga kita terus dikaruniai kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.